Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumpi, ruang milik Piaut. Piaut, bahagia, ceria, mulia, mendunia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Agista Putri Mahardika sebagai host di sini dan ditemani oleh Kak Hilya yang akan mengulik atau membedah buku kayaknya ya Kak ya. Iya. Sebelum kita masuk ke buku, kita akan perkenalan dulu dengan Kak Hilya. Silakan Kak Hilya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, aku Hilyatul Karimah Azhara, mahasiswa Piaut UIN Wali Songo Semarang, angkatan 2021, asal Demak. Baik, oke. Pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber yang sangat istimewa ya. Baik, langsung saja ya Kak ya. Yang pertama itu buku kakak tentang yang berjudul apa ini Kak ya? Yang berjudul tentang antara Jogja dan Semarang. Baik, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, karya buku yang pertama kan judulnya kan antara Jogja dan yang pertama. Yang pertama, Masya Allah, wanita ini manusia tanpa luka adalah manusia tanpa cerita. Oh, ini buku pertama Kak Hilya. Ya. Baik. Lalu kenapa Kakak bisa kepikiran gitu? Judulnya tuh Masya Allah, wanita ini. Oke. Sebelumnya mungkin aku menjelaskan dulu kenapa kok bisa nulis gitu ya. Oh iya, mungkin bisa jelaskan bagaimana awalnya Kak Hilya tuh kok bisa menulis. Dulu itu aslinya tuh berawal dari bahkan aku nggak suka baca gitu loh, atau bahkan apalagi sampai menulis gitu. Ini tuh membaca tuh karena terpaksa sih. Ini ya terpaksa, tapi branding jadi suka gitu. Ini dulu itu waktu mau lulus SMA tahun 2021 terbitnya. Aslinya itu waktu kelas 10, dulu tuh bahkan nggak suka baca gitu loh. Apa sih itu buku kok fiksi gitu, kayak nggak ada manfaatnya gitu. Mending aku baca LKS atau majalah atau paket gitu kan, bisa nambah pengetahuan gitu. Sampai itu suatu ketika teman aku ngasih aplikasi buat baca, aku dipaksa nih suruh download gitu. Udah aku sampai rumah kan nggak suka, aku uninstall gitu. Tapi waktu itu karena aku waktu itu sempat sakit, masuk ke rumah sakit, dan itu tuh bener-bener gabut gitu. Dan branding lah aku download lagi gitu, dan teringat cerita yang sempat direkomendasiin teman gitu. Terus ya gitu, di rumah sakit kan 1 jam itu berasa 24 jam gitu. Jadi baca aja lah gitu. Aku paksain gitu, kok enak, lama-lama baca gitu. Terus berlangsung baca 1, 2, 3 dan bahkan seterusnya, dan sampai mungkin ketika udah seneng baca nih, terus aku kepikiran, kayaknya aku juga pengen nulis gitu, kayak enak deh ada di penulis gitu. Dan ya ini branding waktu lulus SMA, terbitlah ini. Baik, terbit buku yang pertama. Iya. Lalu buku yang kedua, kayaknya ada 2 buku sih Kak. Oke, yang kedua ini itu judulnya Antara Jogja dan Semarang. Wow. Ada apa nih Kak? Kok kepikiran gitu? Judulnya Antara Jogja dan Semarang. Kenapa enggak Jogja dan Korea atau Thailand gitu ya? Aslinya enggak terfikirkan sih soal Jogja. Untuk buku yang kedua ini tuh aku terbitin waktu semester 3. Semester 3 atau 4, aku lupa, 3 kayaknya. Itu tahun 2023. Tapi lama banget aku nulis buku ini. Ini aku nulisnya hampir 1 tahun, genap 1 tahun. Dari Januari mulai awal bab 1 sampai di ending ini tuh 1 tahun. Untuk yang pertama ini aku cuma 2 bulan aja gitu.
sepertinya juga tebal yang ini ya Kak ya. Iya, dan menguras pikiran sih menurut aku. Selama penulisan itu tuh Kakak ini kayak pengalaman sendiri atau emang imajinasinya Kak Hilya? Hmm, kalau ditanya imajinasi atau kisah nyata, mungkin ada beberapa dari kisah nyata, cuma nggak full ini kisah nyata. Ya kadang aku Selipin-selipin gitu ya, Kak ya? hayalan gitu. Kenapa tadi Jogja dan Semarang gitu? Dulu itu aslinya itu judulnya itu Antara Aku dan Semarang waktu itu. Oh, Antara Aku dan Semarang. Buku ini terbit itu karena waktu semester 3 ada matkul apa gitu aku lupa. Itu ada dosen kayak yang ngasih kesempatan gitu buat mahasiswa misal yang punya karya entah itu artikel atau buku atau bahkan juara lomba gitu bisa digadaikan gitu loh kayak oh kamu kalau bisa juara ini atau punya karya ini nanti nilaimu A gitu. Dan aku tertarik gitu waktu itu kayak waktu itu emang menuliskan perjalanan yang panjang gitu Iya, kan. iya. Itu udah ada setengah nih kayaknya tertarik deh. Ya udah aku ngejar itu ngebut terus di akhir perkuliahan waktu udah 16 pertemuan terus ini terbitlah buku Antara Jogja dan Semarang. Nah, ini juga Jogja ini rekomendasiin dari dosen aku. Kayaknya jangan Semarang aja deh Hil, kayak Semarang kayak terlalu kecil gitu buat kota, buat dunia yang segede ini Oh, gitu. Kayaknya aku tahu deh Mbak dosennya. Soalnya tadi sempat ngobrol sih sama dosennya. Oh, oke. Siapa? Tebak. Pak Sofa. Ya, betul. Mungkin Pak Sofa lihat nanti. Halo Pak Sofa. Terima kasih Pak Sofa. Berkat Pak Sofa juga ya mungkin ya Kak ya. Iya, Hilya bisa menerbitkan buku dalam mata kuliah apa saat itu? Lupa, entah itu karya tulis ilmiah atau filsafat lupa. Jadi para mahasiswa juga mungkin kalau punya karya atau artikel atau jurnal, buku bisa dikembangkan lagi untuk prestasi mahasiswa PAUD sendiri begitu ya Kak ya. Ya betul. Dan bentuk apresiasi aku kepada Pak Sofa itu aku ini masukin nama Pak Sofa Wah. di buku ini juga beliau itu ngasih kata pembaca ini mungkin kalau mau dan di belakang cover ini ada kayak apa ya kayak Pak Sofa bantu ini biar oh ini tuh bukunya soal ini gitu. Oh iya, Masya Allah banget nih. Pak Sofa abadi dalam novelnya Kak Hilya ini namanya. Ya, sangat berjasa dalam proses berjalannya buku ini. Oke baik, lalu nih Kak, selanjutnya apa sih isi dari buku Antara Jogja dan Semarang ini? Oke, isi dari Cerita utama mungkin atau bisa dijelaskan singkatnya biar para penonton tuh kepo dan dia baca bukunya. Oke, di dalam buku ini itu menceritakan seseorang yang bernama Zahra itu sama seperti kita mahasiswa itu dengan kehidupan dia yang mungkin enggak sempurna gitu dengan lika-liku kehidupan dia yang mungkin menurut kita itu berat banget tapi dia itu mampu melewati itu di tengah kerasnya dunia ini. Nah, latar dari buku ini tuh Semarang, makanya aku sempet masukin di judul ini. Tetapi aku tuh suka novel yang sad ending gitu loh, yang sedih. Wah, sad ending. Jadi sedih banget nih kayaknya nih novelnya. Ketika si Zahra ini mau mencapai impiannya gitu, itu nggak tersampaikan. Dia berending meninggal, tetapi cita-citanya dia itu diteruskan oleh adiknya. Oh,
orang Mm-mm. ketiga, Pak. Nah, ketika si adiknya ini udah gede, nah dia yang melanjutkan cita-cita si Zahra ini. Zahra. Tetapi si Zahra ini kan punya cita-cita. Cita-cita ini juga yang selalu diimpi-impikan ayahnya. Ayahnya juga meninggal, Branding meninggal. Waduh, Dia udah nggak punya ibu tokohnya juga. sak- Aku bacain komentar Pak Sofa di sini ya. Oke, baik. Ini kita dengarkan komentar Pak Sofa dalam buku Antara Jogja dan Semarang milik Kak Hilya. Novel ini sangat layak dibaca untuk para remaja yang ingin mewujudkan impiannya. Pengalaman Zahra dalam menghadapi keterbatasan di kota yang penuh gemerlap bisa menjadi pengalaman yang mendorong kepercayaan diri dan sekaligus kewaspadaan agar menjaga kesehatan baik fisik maupun spiritualnya dalam mencapai cita-cita. Sofa Motoher MAG, dosen UIN Wali Songo. Masya Allah, baik. Baik, yang terakhir saya sangat-sangat berterima kasih kepada Kak Hilya yang bisa menyempatkan waktunya dalam podcast kali ini. Sebelumnya ini podcast yang kedua, Kak. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Semoga dengan ini makin banyak yang membaca buku karangan Kak Hilya. Amin. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Dari saya sendiri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piaut, bahagia, ceria, mulia, mendunia.